Andainya negara punya duit 100 triliun, kemudian ada dua pihak yang meminta, yang satu golongan fakir miskin, yang satu lagi orang kaya raya. Mana yang harus dibantu oleh negara? Kalau negara yang dimaksud adalah negara kapitalis, maka yang pasti dibantu itu adalah orang yang kaya raya. Mereka akan diberikan kredit, modal usaha untuk mengembangkan usahanya. Fakir miskinnya tidak diprioritaskan. Bagaimana pertimbangannya? Begini Baraya. Dalam ekonomi kapitalis ada sebuah asumsi kalau orang kaya itu terjadi karena dia memang secara internal memiliki keterampilan untuk menjadi orang kaya. Kalau orang itu miskin karena memang sejatinya dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Sehingga kalau ada orang kaya dan ada orang miskin itu sesungguhnya adalah bukti tentang siapa yang harus diberi sokongan dana terlebih dahulu. Ketika kita memberikan sokongan dana kepada orang kaya, maka kita akan mendapatkan manfaat yang lebih besar karena orang kaya itu terbukti mampu bisa mengelola uang. Begitu sebaliknya. Saya ambil contoh seperti ini Baraya. Baraya bisa cek 10 orang paling kaya di Indonesia. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang tidak kaya secara instan. Banyak di antaranya yang melalui hidup sangat miskin. Ada yang sebelumnya sopir angkot, ada yang dulu cuma mahasiswa biasa-biasa aja yang luntang-lantung, dan lain sebagainya. Tapi dalam kisaran waktu 10, 20, 30, 40 tahun, mereka tiba-tiba menjadi raksasa ekonomi. Kita juga bisa melihat, misal Presiden Amerika Serikat yang sekarang Donald Trump, sebelum menjadi presiden, dia adalah seorang pengusaha besar. Tapi tidak banyak orang yang paham bahwa Donald Trump pernah bangkrut berkali-kali. Tetapi walaupun bangkrut berkali-kali sampai dia tidak punya uang sepeser pun, hanya dalam waktu hitungan bulan, hitungan tahun, dia bisa menjadi raksasa ekonomi lagi. Nah, jadi dari sini bisa diketahui bahwa orang kaya bukanlah orang yang secara eksternal mendapatkan bantuan kekayaan, tapi orang kaya adalah orang yang secara internal memang mampu menguasai ekonomi. Karena itu, ketika negara dimintai bantuan oleh dua pihak sekaligus, maka beri sumbangan kepada orang yang kaya. Kenapa? Pertama, kalau kita ngasih kreditan atau pinjaman kepada orang kaya, dalam waktu dekat uang itu bisa kembali, plus bunganya yang pasti bisa besar. Kemudian yang kedua, kalau kita ngasih kepada orang kaya, si orang kaya itu tidak akan menghamburkan uang untuk semena-mena, tapi si orang kaya itu akan bikin pabrik, bikin perusahaan, bikin modal usaha, bikin mesin uang. Nah, dari perusahaan dan sebagainya yang diciptakan sama si orang-orang kaya itu, akhirnya menyedot lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Si miskin juga pada akhirnya akan tertarik. Inilah yang diistilahkan dengan trickle down effect. Dan negara pun dalam hal itu masih diuntungkan juga setelah perusahaan dari si orang-orang kaya itu tumbuh menjadi besar, sudah dapat mensejahterakan para buruhnya, si perusahaan itu bisa diporotin pajaknya sama pemerintah. Dan ditambah lagi, kalau si perusahaannya udah jalan, pajaknya udah diporotin, buruh-buruh udah bisa